Siti Hawa minta cerai. Bang, ceraikan saya bang. Kenapa? Pokok ceraikan saya, tidak tahan lagi nengok abang kayak gini. Kiranya laki-laki buat perangai itu tidak kini je dah, sejak dulu kiranya. Kamu kadang-kadang ibu kita nengok ibu-ibu ke sebagian ibu mau nengok. Iya sejak tadi mulai masuk dan la ilaha illallah. Cuma tengok wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang cuci, yang gosok. Ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang aja nyanda. La ilaha illallah. Itu makanya Bu, carilah suami kayak saya jadi. Sorry ya bro. Sorry guys. Makanya kalau ingin dapat menantu besok, dapat menantu itu jangan asal terima, jangan tengok tampang aja, tengoklah akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kota Pekanbaru, yang terhormat seluruh pembina penasehat, yang kami hormati ibu-ibu dari Kepala Dinas, Ibu Camat, seluruh anggota hadirin hadirat yang berbahagia, teristimewa Ustaz Qari kita pada hari ini, Bapak Haji Sofyan Yusuf. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dalam kesibukan yang cukup padat bagi ibu-ibu dapat menghadirkan dalam acara kita bersama, yaitu halal bi halal. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya sangat rindu sekali dengan ibu-ibu Dharma Wanita, apalagi kantor kita ini sudah lama saya tidak kunjungi ini. Dulu terakhir perlombaan ibu-ibu Dharma Wanita untuk menjadi muballighah. Terakhir jadi Dewan Hakim waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Nah, jadi baru ini dapat kembali berjumpa dengan kita. Baik, ibu-ibu terhormat, bicara masalah halal bihalal kita hanya sekedar mengulang-ulang kaji. Karena sudah banyak buya dan guru-guru kita apa itu halal bihalal. Kita hanya mengulang-ulang. Kita ambil dari potongan-potongan aja, secuil-secuil kecil. Pertama, terungkap halal bihalal itu yang sangat hebat, yaitu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, selamat datang Ibu. Mohon maaf Ibu, sudah kami mulai. Jadi di Mekah itu Rasulullah ingin tenang, ingin aman, ingin damai, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Ustaz?
Waktu itu masyarakat Mekah itu keras. Keras, Bu. Diajak oleh Rasulullah, Rasul diejek. Dirangkul oleh Rasulullah, Rasulullah dipukul. Pokoknya keras di Mekah waktu itu. Sampai-sampai Rasulullah berangkat untuk sholat ke Masjidil Haram, malah diludahi oleh Abu Lahab. Sampai kena kepala Rasulullah. Kemudian i'tikaf Rasulullah dekat Ka'bah, dilempar dengan kotoran onta. Tenang Rasul. Sampai-sampai Rasulullah berangkat beribadah ke Jabal Nur atau disebut dengan Gua Hira. Tidak tenang. Oh, dagang Rasulullah di Pasar Ukas itu, dulu namanya Pasar Ukas. Akhir-akhir ini disebut oleh orang kita dulu Pasar Seng. Saya 2007 berangkat itu masih ada Pasar Seng, 2008 masih ada Pasar Seng, 2009 tinggal Seng, pasarnya hilang. 2010 semuanya hilang, Seng-sengnya hilang. Sampai kemarin kami berangkat, tidak ada lagi. Halaman yang luas aja di Mekah. Nah, padahal dulu nama Mekah itu Ummul Qura, induk kampung. Jadi lewat dulu tuh hanya di sela-sela batu, jalan kecil. Karena Ka'bah itu di lembah. Lembah, kalau bahasa Inggrisnya loko. Tahu loko? Nah, itu lembah. Keras, tidak tahan. Rasulullah pun nak dagang, tak boleh siang hari. Hai Muhammad, jika kau nak jual, boleh. Tapi malam hari. Siang tak boleh. Padahal malam hari orang maling, rampok, ramun. Tapi Rasulullah lapang dada. Sampai-sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pun diblokir. Kata Abu Lahab, Jahil, wahai kawan-kawan, Muhammad nanti malam keluar di kota Mekah. Siapa yang berani bunuh mereka, 100 ekor onta hadiahnya. Keluar pun dari kota Mekah, tidak juga boleh. Dagang tidak boleh. Ke masjid tidak boleh. I'tikaf tidak boleh. Tak boleh. Susah. Maka Rasulullah dengan izin Allah hijrah ke Madinah. Belum sampai di kota Madinah, baru di gerbang itu, sudah disambut oleh masyarakat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Sambung, 2, 3. Yang menyambut Rasulullah di waktu itu bukan semuanya umat Islam. Ada Bani Nadir, ada suku Bani Qainuqa, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada umat Islam. Maka kalau datang tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemerintah, sunat hukumnya disambut dengan sholawat, berzanji, berzikir, atau mungkin ada adat kampung, ada silat, dan lain-lain. Makanya Buya Abdul Somad, cobalah tengok kemana-mana kalau dia pergi wirid, dia sambut. Walau ada setengah kilo tu jalan kaki ke tempat apa itu. Dia sambut mereka pinggir jalan dengan solawat. Seperti kita tadi solawat sama-sama. Tapi saya datang tadi bukan tidak ada disambut. Sendiri aja. Ibu ya, itu. Tuh kasihan Ustaz, enggak. Nasib saya kayak begitu. Okey. Nah, di Madinah itu baru terasa tenang, aman, damai. Kenapa kayak begitu? Di Madinah orang lapang dada, orang pemurah. Kata ibu-ibu, Bu, jangan khawatir, Bu. Jangan risau kakak. Rumah saya ada 2 kamar, saya 1, kakak situ ya. Bu, jangan risau ya Bu, nanti kita jualan, apa yang ada kita makan ramai-ramai. Orang Mekah risau tak punya apa-apa, tak bawa apa-apa. Tapi orang Madinah, Kak, jangan risau Kak. Itu kebun kita ada, sama-sama kita kerja di sana. Begitu lapang dadanya orang Madinah. Dulu namanya Madinah itu Yasrib. Masyarakat Madinah bilang, ya Rasul, tukarlah namanya ya Rasul. Karena Yasrib itu tiap tahun datang musibah.
meninggal luar biasa, ditukar namanya dengan Thayyibah. Makanya sekarang tuh banyak itu hotel-hotel Thayyibah. Kemudian ditukar namanya Madinah, ditambah dengan Munawwarah, makanya Madinah Al-Munawwarah. Nah, yang kita ambil bukan sejarahnya itu, tapi kelapangan dadanya masyarakat Madinah itu yang membuat kita itu harus belajar. Jadi ibu-ibu terhormat, kalau ingin tenang pikiran, perasaan aman, cobalah lapang dada. Cobalah lapang dada. Dikasih suami duit untuk belanja, alhamdulillah. Tidak dikasih, sanggup? Sanggup? Dikasih duit oleh suami, tak dikasih, sanggup? Coba angkat tangan yang tak sanggup. Kalau saya perempuan, ini suami saya, dikasih duit, alhamdulillah. Tak dikasih duit, alhamdulillah. Kenapa gitu Ustaz? Lapang dada. Berarti kita tidak kerja, tidak sibuk, tidak belanja, tidak masak. Tidak nonton, tidak tengok HP, tidak apa. Itu suami tidak makan nanti Ustaz. Tidak apa-apa, lapang dada. Suami bilang, Bu, ya tidak masak, Bu. Apa yang dimasak bang, binti nak ada. Duit kan, beras kan ada. Tengoklah bang, plastik ya tinggal ya. Lapang dada aja. Sanggup? Sanggup? Ini kita belajar. Ada tak ada belajar dengan lapang dada. Yang kedua, dalam halal bihalal ini harus kita fa'fu anhum itu. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau kita berjiwa kasar, lam faddu min haulik, orang tak mau bergaul dengan kita. Jiwa kasar itu apa Ustaz? Inilah yang membuat hancur keluarga, organisasi, jamaah, masyarakat, negara. Apa itu Ustaz? Sombong, angku, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba. Inilah sekarang pakaian orang Indonesia. Saya mohon maaf jalan-jalan kadang-kadang, ya walaupun saya orang kampung, sekali-kali ada juga ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Bahrain, ke India. Walaupun saya orang kampung, tapi saya tidak mau kampungan Bu Ketua. Nah, aku tanya, antum dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indon. Tidak gini dia bilang. Kenapa Indonesia dia nampak? Pertama kotor. Cobalah, mohon maaf. Pergi ke Batam, nyebrang ke Singapura. Di Singapura, pinggir laut tuh, jangan ke sampah, puntung rokok aja nggak jumpa. Pergilah balik ke Batam, woi, tumpukan sampah gini-gini ke lambang di pinggir laut. Betul apa tidak? Satu. Yang kedua, Indonesia sibuk dengan salah menyalahkan. Siapa mengadu, dihadu. Siapa yang dihasut. Siapa yang digunjing. Siapa yang melapor, dilapor. Itulah Indonesia. Kenapa? Keras hati. Lapang dada aja lah kita organisasi ini ingin maju. Gimana Ustaz? Lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asal jangan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak, asal awak jangan mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak, asal jangan awak menggigit. Itu tingkat tinggi itu. Tingkat tinggi. Kalau sanggup gigitlah. Makanya lapang dada. Coba tengok Rasulullah diludahi lapang dada, tidak dilempar kotoran otak, lapang dada. Tidak boleh baca Al-Quran kuat-kuat, lapang dada. Kalau ingin maju itu jangan simpan penyakit. Kalau simpan penyakit dalam hati, kita mati sebelum datang ajal. Gimana Ustaz? Mati sebelum datang ajal itu Ustaz? Ya tidak ada guna, kita lagi jalan tidak sanggup lagi, makan tidak sanggup lagi, buat ini tidak sanggup lagi. Itu namanya mati sebelum datang ajal. Masih semangat Bu? Nah, lapang dada. Coba tengok Siti Khadijah luar biasa. Pertama Rasulullah pulang dari
Gua Hira menggigil Rasulullah. Karena nak pernah jumpa dengan malaikat Jibril. Iqra, hai Muhammad. Nabi qari, iqra, tambah keras, peluk. Akhirnya lepas. Rasulullah turun dari Gua Hira, tiba di rumah menggigil. Siti Khadijah apa dia bilang? Bang, sabar bang. Pasti ada maknanya nih bang. Bang, duduk, tidur dulu bang. Berselimutkan. Lapang dada Siti Khadijah menengok suaminya yang menggigil. Kalau Siti Khadijah sekarang intalah. Menengok suami yang balik menggigil tu kadang-kadang Siti Khadijah kini lain pula gayanya Pak Ustaz. Mengapa bang kau nak mati lah tinggal perangai ni mah. Bu. Kalau kita lapang dada, ibu-ibu terhormat, itu pergaulannya harmonis. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk kampung imannya kokoh. Iman tak nampak, Bu, tapi bisa dirasakan. Iman tak tampak, tapi bisa dibuktikan. Ada seorang perempuan yang imannya kokoh. Kalau kita baca hari ini beberapa perempuan, bolehlah. Pertama, Masita. Direndam dalam kancah yang sangat besar oleh Fir'aun. Dibuat kancah, diisi dengan air, campur minyak, mendidih. Dimasukkan Masita, suami dan anak-anaknya. Apa kata Masita? Bagaimana Masita? Kata Fir'aun. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Saya tak takut. Saya tak gentar. Allah bersama kami. Lebih bagus aku mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Coba. Ada lagi seorang perempuan, Rabiatul Al-Adawiyah. Perempuan yang sufi. Mau dinikahi oleh Sufyan Tsuri. Gimana? Mau nak kamu nikah sama saya? Kata Rabiatul Adawiyah, boleh, tak apa-apa. Semuanya ini milik engkau. Tapi jawab pertanyaan saya. Kalau saya mati besok bawa iman apa tidak? Kalau saya besok berada dalam kubur, lapang kubur saya apa tidak? Kalau besok ditimbang amal ibadat saya yang jelek, yang banyak atau yang buruk? Kalau saya besok di Siratal Mustaqim, lulus apa tidak? Apa jawaban Sufyan Tsuri? Kalau itu dipertanyakan buat saya tidak tahu. Karena itu masalah gaib. Kalau begitu, jangan nikah sama saya. Itu imannya luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu jemaah yang terhormat. Ingin tenang pikiran, ingin lapang, persoalan selesai. Obat pertama, lapang dada. Lapang dada. Fa'fu anhum. Lapang dada. Yang kedua, wastaghfir lahum. Hendaklah saling doa mendoakan. Inilah ayat dibacakan Pak Ustaz kita tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sarwa yasiru sira'an. Segeralah sadar, insaflah. Berarti Allah memandang awak tidak ada satupun kita tidak berdosa. Maka Allah panggil, cepatlah bertaubat. Cepat. Ingat dosa Siti Hawa, Bu. Siti Hawa cuma satu dosa, makan buah khuldi, dihalau dari surga. Ya tanya sama ibu, ibu dosa ibu satu atau banyak? Kalau banyak dosa kemana dihalau nanti? Terimalah. Siti Hawa aja satu dosa dihalau dari surga, dibuang ke dunia ini. Nabi Adam satu dosa dibuang, iblis satu dosa dibuang. Di mana dibuang Nabi Adam dan Siti Hawa? Riwayat mengatakan Nabi Adam dibuang ke tanah India. Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah. Lautan luas, gelombang besar, ganasnya lautan Hindia. 5 meter, 6 meter tinggi gelombang. Itu yang diseberangi karena kasih sayang kepada Siti Hawa. Berapa lamanya di dunia ini Nabi Adam dan Siti Hawa tidak jumpa?
Riwayat mengatakan lebih kurang 300 tahun. Coba bayangkan. Manusia tidak ada. Rindu, kangen, gimana caranya? Oh, tidak ditelepon. Nokia belum ada. Samsung belum dibuat. Gimana? Oh, nak kirim surat. Kantor pos tidak ada. Akhirnya, Siti Hawa cari bukit yang tinggi. Kerana rindu tidak tahan lagi kepada Nabi Adam. Begitu berada atas bukit, langsung dipanggil Nabi Adam. Apa katanya? Akang! Dipanggil. Dibawa oleh angin. Kang. Nabi Adam kata ini, pasti nak ada orang lain, pasti di suara dia ni. Dicari bukit yang tinggi, langsung Yayang. Jadi panggil Yayang suami istri itu budak kini, ya. Sejak dulu lagi. Makanya ibu yang punya suami ada HP-nya, coba periksa sekali-kali. Nak saya khawatir bu ketuanya apa-apa kini lain pula dalam HP-nya kabinyi orang Yayangnya. Ya, yang tunggu abang nanti dekat jambatan ya kita makan siang bersama ya nyone mah. Kabinyi orang Yayang kabinyi apa kau amak kau nyone. Makanya saya tengok ibu-ibu ni saya tadi lagi ibu ketua saya tengok ni deh. Banyak yang langsing pada ngopok nah. Sakit hati dek suami. Masya-Allah. Coba. Perangai. Makanya waktu di dunia Nabi Adam dan Siti Hawa dah berpelukan nangis-nangis. Jumpa di padang Arafah sebuah bukit Jabal Rahmah. Disebut dengan bukit kasih sayang. Nangis-nangis. Maafkan aku, nangis-nangis. Jadi suami istri nangis itu minta maaf sejak dulu lah ibu. Tak kini je dah. Lain jelas tak? Dah. Udah minta maaf fataba alaihi baru Allah terima taubatnya. Akhirnya lama berantem lagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Siti Hawa minta cerai. Bang, ceraikan saya bang. Kenapa? Pokok ceraikan saya, tak tahan lagi nengok abang kayak begini. Kiranya laki-laki buat perangai itu tak kini je dah. Sejak dulu kiranya. Kamu kadang-kadang ibu ketua nengok ibu-ibu ke sebagian ibu mau nengok. Ya sejak tadi mulai masuk dan la ilaha illallah. Cuba tengok wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang cuci, yang gosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang aja nyanda. La ilaha illallah. Itu makanya bu, carilah suami kayak saya jadi. Sorry ya bro. Sorry guys. Makanya kalau ingin dapat menantu besok, dapat menantu itu jangan asal terima, jangan tengok tampang aja, tengoklah akhlaknya. Maka yang ketiga, ibu terhormat, ingin lapang dada, ingin tenang, sukses dalam bagaimana? Wasyawirhum, musyawarah, berunding-runding lah. Ibu Dharma Wanita program ke depannya apa kesambutannya tadi? Program ke depan itu apa? Siji, loro, telu, jelas-jelas. Yang sudah apa, yang belum apa. Dharma Wanita kan punya anggaran ini. Banyak duitnya. Saya dulu waktu Dharma Wanita zaman-zaman dulu, tak usah saya sebutkan periodenya. Banyak kegiatannya. Kegiatan kaya-kaya ada juga. Kegiatan miskin-miskin ada juga. Ya jalan-jalan dia kemana-mana. Kan tak ada kaya-kaya itu kan. Pulang deh itu bercokak je laki kan. Entahlah. Nah, berantem suami istri Nabi Adam dan Siti Hawa. Minta cerai. Kiranya minta cerai itu, bu istri minta cerai itu tidak kini je, bu sejak dulu lah bu. Laki-laki kau perangainya macam-macam. Nah, akhirnya ibu terhormat. Dah punya anak-anak lagi yang berantem. Siapa? Qabil dengan si Habil. Tidak habis-habis. Mohon maaf, batuk. Ini air zam-zam. Boleh diminum? Silakan minum, bu.
Mohon maaf Bu, agak capek. Karena 3 hari 3 malam kemarin itu seperti dakwah ke Sumbar 3 kabupaten. Jadi tidak ada istirahat. Sampai sekarang belum ada istirahat. Besok praktek haji lagi 1 hari suntuk. Karena jemaah kita dadakan dari pemerintah. Tapi apalah itu adanya. Bersyukur juga lagi tahun ini ada haji. Kalau tidak gimana? Nasib mak dan ayah kita, saudara-saudara awak tu. Lanjut. Ini kan agak lama sikit sampai jam 12, tidak apa-apa ya Bu ya. Nasinya dah pesan apa belum? Nah, berantem, anaknya berantem. Sampai-sampai kepada terus sampai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, abang-abangnya, cemburu. Bawa Nabi Yusuf kepada pasir tandus. Dimasukkan dalam sumur tua, dicemplongkan. Sandiwara abang-abangnya kan, ayah, adik mati, adik dah meninggal, dimakan serigala. Ni bajunya robek-robek, ni berdarah-darah. Adanya sandiwara aja. Akhirnya Nabi Yusuf ditolong Allah Ta'ala kembali, ada orang ambil air, diangkat kiranya manusia bukan air. Akhirnya pada suatu saat jadi raja. Datang penceklik, susah makan abang-abang tadi, tidak ada yang dimakan lagi. Dengar, katanya di sana ada raja pemurah, yuk kita ke sana. Datang ke sana. Begitu sampai, Nabi Yusuf rekamannya masih kuat. Kau abang nan dulu, kau injonan menarik ambo tu. Kau nan menegang-negang ambo kau. Kau nan mencemplongkan ambo kau. Tahu Nabi Yusuf semuanya. Bu, kalau hati kau sakit, bu apa je tak kena tu. Ibu dulu pernah berantem, dipitnah, dihasut oleh si Anu. Nampak si Anu tu sakit hati. Dah mati si Anu tu, nampak anaknya sakit juga hati lah. Dah mati pula anaknya, nampak cucunya. Dia cucu si Anu, dia kurang ajar. Amaknya dulu deh. Tak ada lagi disebut orang namanya si Anu. Sakit juga hati. Iya atau nak? Iya atau nak? Kan nak mau bilangnya kan? Akhirnya lapang dada dikasih kerana silaturahim. Jadi ibu terhormat, kalau lapang dada silaturahim antara kita, murah rezeki, usaha lancar. Tadi ada ibu ketua kita salah seorang akan menjadi anggota dewan tahun ini. Cumalah banyak bergaul, tak perlu kampanye ke sana ke sini. InsyaAllah ditusuk orang itu. Saya dulu waktu kampanye 97 reformasi itu tantangannya penjara, mati, kubur. Itu aja tantangannya tuh di tanah lapang semia kita itu. Tidak ada yang berani dari pusat datang. Waktu itu dihibur oleh band Riau Buana Band. Ya, saya ingat itu kan. Tak, tusuk. Itu waktu itu kampanye kayak gitu di lapangan. Melimpah lapangan itu. Itulah ibu-ibu yang ada pergaulan zaman sekarang itu. Ada majelis taklimnya, ada organisasinya, ada kawan-kawannya. InsyaAllah jadi. Tapi baru sekarang aja nampak gambarnya, tak tahu orang, Abi pun piti tak kan jadi. Ancak piti tagi ke ambo laman. Bu. Artinya bu, kalau kita ni ingin lapang dada, tenang fikiran, harmonis pergaulan. Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin minas samai wal ard. Jadi ada rezeki yang ada tu bu, limpahkan sama orang lain. Ini namanya berbagi rahmat, berbagi nikmat. Akur dengan orang murah rezeki. Cumalah rumah ibu ni saya yakin ada mangga. Sini berbunga, dia berputik, ni dah tua ni mau masak. Tak berhenti berbuah. Itu tanda ibu akur dengan orang. Ada je sebagian ibu ketua mangga ni muka rumahnya. Tahun pertama berbuah 5. Oh, lun tua leh bakucung je nampak dorang. Dibungkus. Jangan nampak orang. Awak rasa kedapik gitu tengok. Tinggal plastiknya je lah. La ilaha illallah. Tahun 3, 4, 5, 6 tak berbuah lagi. Kenapa? Sempili. Lain jelas bu. Jadi ibu terhormat. Ingin tenang, ingin aman tu damai. Yang ketiga, ingin tenang, ingin aman, ingin damai, ta'abud ilallah, sujud dan ibadah di hadapan Allah. Itu kunci itu.
Halal bihalal, maaf memaafkan, lapang dada boleh, bagus. Tapi tidak ada ibadat di hadapan Allah. Tidak ada, digantungkan ke mana amal ibadat itu. Bu, ada cara ibadatnya kecil tapi maknanya besar. Ahabbul a'mal ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah biar sedikit tapi continue. Saya ibadat saya mulai habis Ramadan ini, Syawal dan seterusnya, saya menjadi ahli ibadat Al-Quran. Saya akan baca Al-Quran one day, one juz. Bu, sehari semalam 1 juz. Oh, tak bisa Zuhur, coba buat. Maghrib 30 ayat. Atau Maghrib 50 ayat. Isya 50 ayat. Subuh 41 ayat. 1 juz. Zuhur ma'asar tak terkejar. Sudah 1 juz. 1 bulan, ibu sudah tamatkan Al-Quran 30 juz. 1 tahun, 12 kali tamat Al-Quran. Saya tidak bisa, Ustaz. Baca Al-Quran saya tidak bagus. Tidak apa-apa. Dosa. Tidak dosa. Saya yakin semua ibu-ibu yang hadir ini pandai semua baca Al-Quran. Oh, masalah bagus tak bagus kayak ini. Bu, nih. Contoh sudahlah Ta'ala sama kita. Tidak perlu cari yang lain. Yang paling tinggi, ini jari tangan ni, seolah-olah dia yang paling hebat baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula agak bawah sikit dari itu. Ada pula bawah sikit. Ada agak jauh. Ada pula paling jauh. A'udzubillah aja 5 kali batuknya. Nak apa-apa. Bacalah Al-Quran itu. Oh, pelan-pelan. Itu cara ibu baca nanti. Lewat ibu ketua di samping rumah. Dengar. Tidak marah. Ibu paling-paling. Allah. Kasih semangat namanya itu ibu. Ya. Oh, saya tidak bisa baca Al-Quran Ustaz. Sejak dulunya pelan-pelan. Tidak apa-apa. Tapi buat. Saya mulai tahun ini guru yang mengajar Al-Quran itu saya yang bayar. Saya yang gajinya. Coba. Saya kalau dipanggil lah oleh Pak BJ, Bu, Wali Kota, Bu. Kariman. Ya, Pak. Di kau tu kan sudah S3, doktor. Betul. Ini pekerjaan 5. Mana Kariman mau? Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK, atau guru PDTA, guru ngaji. Kalau boleh saya ketua. Saya pilih, Bu. Bukan dosen. Dosen susah. Baca buku tiap malam. Buat makalah. Macam-macam lah dia yang diajar. Tongkau-tongkau codik. Nah, yang kalau boleh saya milih, kepala SMA, enggak, guru TK, Bu. Enak guru TK. Masuk jam 8 pulang jam 10. Modal cuma 1, balonku ada 5. Meletus pulang lah, Bu. Iya. Jam 9 kayak saya datang tadi, saya jam 9 diundang, 9 saya datang. Nah, jam 9 tu naik, cak rincing atau rincing namanya, Bu. Apa namanya? Nah, naik. Ya anak-anak, kita istirahat. Ya Bu Guru, sebelum istirahat, mari kita makan kue. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka kue. Alam lontik-lontik lah tangan. Keluar pula 2 orang guru dari kantor buat piring. Buka kuenya, buka kue. Lapono pula. Tapi si kalau buka je tadi anda buka-buka. Pak Ustaz buka, makan. Kenyang pula perut. Kain 3 setel setahun, gaji 1.500.000 sebulan. Guru ngaji, Masya Allah, jangan ditanya. Itu makanya salah seorang ibu kita tadi, Ustaz, si Anu masih ada enggak di pondok? Kemarin, tidak 3 tahun yang lalu, rindu hati saya bagaimana cara membawa guru kita ini ke Mekah. Maka saya buat musabaqah tilawatil Quran, tingkat guru mengaji se-Provinsi Riau. Tidak berdasarkan umur. Biasa musabaqah anak-anak, golongan anak-anak, remaja, dewasa, umurnya sekian. Saya tidak. Pokok asal guru mengaji, saya bawa. Yang laki-laki. Daftar, silakan. Se-Provinsi Riau. Hadiahnya, umrah. Saya bawa umrah. Juara 1, tembilahan. Saya bawa umrah. Juara 2, 3, kampar. Saya kasih emas.
Jadi Dharma Wanita cobalah besok-besok. Dibuat musabaqah tilawatil Quran, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Anak-anak hadiahnya apa? Komputer. Jangan amplop-amplop. Joleh. Amplop-amplop isi 75. Udah sampai pulang lah habis. Remaja hadiahnya Honda. Yang ibu-ibu yang umur 40 sampai 60, hadiahnya umroh. Saya rasa seluruh ibu-ibu Dharma Wanita ni ikut peserta itu. Ikut, karena hadiahnya umroh. Nah, kata protokol, hadirin yang berbahagia, undian berikutnya, nomor peserta 50, dengan nomor undian 171. Dipersilakan. Tampil ibu-ibu kom. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Orang mati dek golak di bawah. Dia enggak ada apa. Pokoknya dia pede. Umroh. Terbayang. Cobalah. Kan banyak ibu-ibu Dharma Wanita ini punya uang ini. Enggak susah atau bergaul dengan banyak pengusaha. Cari 10, 3 juta. Dah 10 juta, 30 juta. Umrah. Nah, yang tua-tua, anak-anak hadiahnya komputer, remaja hadiahnya Honda, yang ibu-ibu tingkat dewasa hadiahnya umroh, yang orang tua 60 ke atas yang sudah pensiun itu dan wanita sudah pensiun, hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Mati langsung bungkus. Jadi mati kain kita bawa, enggak kain orang. Bu. Sekarang banyak keluarga kita meninggal, Bu. Kain kapan yang ia bawa, iuran masyarakat 2.000 sebulan. Belum tentu semua masyarakat ikhlas. Belum tentu semuanya ridho. Mungkin ketika pengurus datang, Bu, iuran bulanan ya, Bu. Nggak ada. Besok datang lagi, tak usah bayar. Besok kain kapan masyarakat dibawa. Ada yang tak ridho. Gimana? Coba. Makanya pulang dari ini nanti ibu singgah di pasar, langsung beli kain kapan. Besok mati kain kita yang kita bawa. Itu ada guru kami kemarin, Ibu terhormat, mau praktek mengapani jenazah. Dibelinya kain kapan, satu kayu itu. Tak berapa hari, dia pula yang meninggal dulu. Nah itu, jadi dia bawa kainnya sendiri. Artinya Ibu terhormat, kalau kita berbagi rahmat, berbagi nikmat, kiranya Allah datangkan lebih banyak lagi. Coba tengok di Madinah itu, sampai hari ini kalau orang bersedekah pakai pick up, pakai truk, di jalan, kasih, Kenapa? Dia tidak pernah kurang rezeki diberikan Allah kalau kita berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Jadi persatuan Dharma Wanita Kota Pekanbaru, coba berbagi rahmat, berbagi nikmat. Mohon maaf Bu, ini kan pesantren kita tadi ada brosurnya di lebih kurang 500 santri kita. Perai uang sekolah tidak bayar Bu. Tidak bayar. Mana sekolah sana tak bayar? Tidak ada bayar. Saya tidak ada pernah buat proposal ke wali kota, bupati, ke gubernur, kawan-kawan. Tidak ada pernah. Tidak ada. Tapi alhamdulillah pondok kita tengoklah bangunannya itu. Semuanya hasil dari impak wakaf sedekah umat. Termasuk dulu dari Dharma Wanita Pekanbaru. Ada lagi tempat yang lain, Dharma Wanita yang lain, di siap nabung kita ya. Ada Rp50, ada Rp1.000, ada Rp100 yang apa itu, uang receh itu, dijumlahkannya, sekian kilo. Akhirnya ditukar dengan uang, dikasihnya buat pondok. Saya belikan semen, saya belikan paku, saya belikan besi. Itulah jadinya. Guru-guru kita gimana? Anak kita lebih kurang 500. Nah, ada bayar sekolah buat perai. Anak yatim, kita bantu uang makannya 650.000. Kita bantu 300.000 satu orang. Dikali 52, berapa juta itu yang harus saya bayar untuk anak yatim? Ada aja rezekinya. Kadang-kadang itulah Bu Ketua. Heran juga saya. Ada ibu itu datang, Ustaz, ada apa Bu ya? Iya. Dah 2 bulan anak tidak bayar uang makan Bu ya. Kenapa? Itulah sejak ayahnya meninggal, ada bayar rezeki ini Pak Ustaz. Itu gimana? Saya hilang akar rasanya Ustaz, dan dapat bayarnya. Itu tidak ada cara lain. Tidak ada lagi nampaknya. Ada caranya Bu, saya bilang.
Apa tuh Ustaz? Supaya gratis, tidak bayar uang makan lagi anak tuh. Ada caranya. Gimana Ustaz? Tukar aja ayahnya dengan saya bilang. Gratis itu, iya kan? Anak kita bayar pula kan tidak mungkin. Anda pula mau dia buka itu ada saya buka pendaftaran dia tidak mau pula mendaftar. Tak kalau di sini kalau ada ibu-ibu yang mati pajak, kita hidupkan pajaknya balik Bu. Jadi Ibu Dharma Wanita tahun ini program menghidupkan pajak. Kalau ada 100 istilahnya sudah mati pajak, sudah ketiduran, coba berapa orang yang bisa dihidupkan pajaknya? Suai? Suai Bu? Kok diam aja? Suai mana? Kemana yang sesuai dihidupkan, mana yang tidak ono-ono aja. Ya, baik ibu-ibu terhormat. Kemudian guru kita di pondok ini 52 orang, satu cuman yang negeri Bu. Coba berapa beban berat yang saya pikul? Makan anak lebih kurang 1 ton tiap bulan. Di mana saya? Saya tidak punya karet, saya tidak punya sawit, saya tidak punya kolam renang, saya tidak punya toko, deposito saya tidak ada. Tapi kena pergaulan, alhamdulillah ada aja rezekinya. Kayak ibu sekarang itu bisa berbagi rezeki Bu. Saya tengok itu kue-kue kayak begini di rumah ibu tidak rusak. Tak rusak rumah ibu ketua berapapun walaupun kemarin itu ada open house tak rusak kue-kue itu mahal belinya. Ini 1 toples paling-paling rusaknya hanya 1/4 lebih setengah tak rusak-rusak. Ada caranya ibu ketua dan wanita kumpulkan kue itu rumah ibu ini ada 2 kilo ini 2 kilo kumpulkan nanti di sini telepon saya bawa ke pesantren itu nak 3 hari itu Bu 3 jam nak paling lama 30 menit selesai. Masuk tangan anak dekat dalam tu. Kadang-kadang bertuntung tu. Ibu dapat pahala, kuenya habis. Kasih sama ayam, kue-kue kayak itu. Ayam tak doyan makannya Bu. Kurun. Makanlah kue. Kue raya ni, makan. Mahal ni, mahal. Tak pula ayam sekarang mau seleranya. Karena ayam sekarang seleranya tak border pula dia Bu. Tak border pula makannya. Artinya, ibu terhormat, mari kita berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Ada kawan yang mungkin perlu butuh pikiran, mari kita bantu pikiran. Mungkin ada kawan kamar mandinya di rumah tak ada, mari kita bantu buat kamar mandinya. Atau mungkin ada duafa yang orang lemah dan wanita coba buat seperti bangun rumah orang-orang tak mampu. Saya sudah lakukan semuanya Bu. Tuh, tanyalah sama YouTuber kita, sudah saya buat orang rumah miskin saya bangun. Musola saya bangun, mohon maaf masjid juga saya bangun. Padahal saya tidak punya apa-apa, tapi ada aja rezeki. Alhamdulillah, di sanalah mungkin Allah sayang kepada kita, tidak ada penyakit di sini. Kalau penyakit badan tu banyak, penyakit hati tu tidak ada. Alapan tidak ada aja lah. Kalau ingin ibu Dharma Wanita, ibu-ibu semua, ingin aman, ingin tenang, ingin damai, saya tinggalkan kenangan 3. 1, luruskan niat, bersihkan hati. Yang kedua, tebalkan telinga. Karena cemooh orang banyak Bu. Belanja salah juga. Tidak belanja salah juga. Keluar salah juga. Tidak keluar salah juga. Beriring laki bini salah juga. Tidak pernah beriring-iring salah juga. Cari kutu laki di teras rumah salah juga. Tidak pernah salah juga. Kamano bedo je Bu. Kayo awak curiga orang. Codi awak adu domba di orang. Cantik awak cemburu orang. Buruk awak caci di orang. Miskin awak dijual di orang. Tu baru saat mati awak senang orang. Itulah. Tebalkan telinga. Yang ketiga, action. Buat aja pekerjaan kita. Supaya itu baik, kenapa tidak? Baik demikian ibu-ibu terhormat, karena hari pas jam 12. Pas hari jam 12, kurang 1 jam setengah. Iya kan? Nah, kemudian ini ada yang kedua, brosur umroh ya. Brosur umroh. Bila Dharma Wanita Kota Pekanbaru ini sama dengan saya umroh, saya siap membimbing karena kita punya program membimbing umroh tahunan. Ada 2 kali, ada 1 kali tiap tahun. Dan travelnya tidak ada terikat asal memenuhi apa permintaan. Permintaan saya bawa jemaah dari Pekanbaru langsung ke Medan. Medan langsung ke Madinah. Jadi hari ini berangkat, hari ini juga nyampai. Kalau lewat seberang, mohon maaf, bawa jalan-jalan, dosa bertambah. Apalagi dibawanya ke ke gedung kembar itu, dibawanya banyak tak baju, ndak Sarawak, ditengok berdosa, ndak ditengok rugi. Tambah dosa jadinya, jalan panjang. Tapi yang suka lewat tren
tak apa-apa. Yang ingin ikut dengan saya silakan. InsyaAllah manasik umrah gratis. Dibimbing ke Tanah Suci juga gratis. Ke travel sama-sama membayar. Kemudian kita juga ada pembimbing yang perempuan, anak kandung saya sendiri. Jadi ibu di Madinah, ibu nanti di Mekah, dibimbing. Kadang-kadang ada ibu yang pemula, tak tahu WC di mana WC, pada hajat nak dibuang segala macam, dibimbing. Mungkin ada orang tua ingin memegang Ka'bah, tapi tak pandai caranya, ada yang bawa. Kalau tak saya nanti membimbing yang perempuan. Demikian ibu-ibu terhormat kepada seluruh ibu ketua, penasihat, anggota, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekalian mari kita tutup dengan doa. Kami ajak seluruh yang hadir, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak ayah kita yang melahirkan dengan susah, membesarkan dengan pahit detirnya kehidupan. Mereka tak dapat nikmat hidup seperti apa yang kita nikmati. Bila orang tua sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kubur. Bila mak ayah masih hidup, semoga berbadan sehat. Dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في شقرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا مجيب السائلين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يسر لنا يا الله من الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih, silap dan salam mohon maaf kepada kita semua. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dengan lambang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube dan